Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Intan Dirmalasari dari kelas 11 Bahasa nomor absensi 21. Di video kali ini, saya ingin sedikit mempresentasikan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bicara tentang kemerdekaan Indonesia, apakah kalian masih ingat tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jika kalian ingat, tentu kalian berpikir, apakah perjuangan bangsa Indonesia sudah berakhir ketika diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia? Jawabannya tidak. Perjuangan Indonesia belum berakhir ketika diproklamasikannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Karena setelah naskah itu dibacakan, masih ada peperangan yang terjadi di berbagai daerah. Kok bisa? Apa yang melatar belakangi semua itu? Nah, ada beberapa faktor nih yang melatar belakangi mengapa peperangan setelah kemerdekaan itu bisa terjadi. Pertama yang mempengaruhi, dukungan sekutu atas niat Belanda untuk menjajah kembali terbukti dengan kedatangan sekutu Afnei yang diikuti oleh Belanda Nica. Faktor kedua, provokasi teror dari KNIL dan Nica yang memancing kerusuhan tidak menghormati kedaulatan negara Indonesia. Di video kali ini saya ingin lebih spesifik dengan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yakni peperangan yang terjadi di Surabaya yakni pada tanggal 10 November. Peperangan ini dilatar belakangi karena tewasnya Jenderal AWS Malabi di pertempuran Surabaya. Sehingga pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengultimatum agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata, kalau tidak pada tanggal 10 November mereka akan menggempur habis rakyat Surabaya dari darat, laut maupun dari udara. Namun arek-arek Surabaya tidak menghiraukan ultimatum dari Inggris tersebut karena mereka akan membela dan mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Dan Bung Tomo pun pada saat itu memimpin arek-arek Surabaya untuk membakar semangat mereka dalam berjuang. Peristiwa yang kedua yakni peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1945. Pada saat itu penduduk Bandung membakar rumah mereka sebelum mereka pergi ke pengungsian ke selatan Bandung. Nah, peristiwa tersebut dimaksudkan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa pembakaran kota Bandung oleh warganya yang terjadi adalah suatu bentuk perlawanan kepada penjajah Belanda. Nica yang membonceng tentara sekutu pemimpin Inggris yang mengeluarkan ultimatum agar warga Bandung harus segera keluar dari kota Bandung. Nah, pertempuran yang ketiga yakni pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berlangsung pada 15 sampai 19 Oktober 1945 melawan tentara Jepang dan dihentikan saat adanya gencatan senjata. Penyebab utamanya yakni karena larinya tentara Jepang pada saat akan ditahan dan tewasnya Dr. Karyadi yang dibunuh oleh tentara Jepang saat akan memeriksa sumber air yang diduga telah diracuni oleh Jepang. Pertempuran yang keempat yakni pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi karena pihak serikat yang tidak mampu untuk menghargai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang seharusnya mengurus tawanan perang di penjara Ambarawa dan Magelang justru membonceng Nica yang mempersenjatai tawanan tersebut. Pertempuran yang kelima yakni pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Pertempuran berawal dari kedatangan sekutu bertujuan untuk membebaskan tawanan perang yang kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi tentara KNIL. Hal ini memicu kemarahan rakyat Medan. Dan pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang patok-patok yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Hal tersebut memancing kemarahan rakyat Medan sehingga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan istilah pertempuran Medan Area. Dan pertempuran yang keenam yakni
Puputan. Dilansir dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kabupaten Klungkung, puputan Margarana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT, namun I Gusti Ngurah Rai menolak rencana tersebut. Mengutip dari Dharmasena atau majalah resmi Departemen Pertahanan Keamanan 1976, dari Perjanjian Linggarjati yakni pada tanggal 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan secara de facto ini memunculkan rasa kecewa dalam hati rakyat Bali karena belum diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Peperangan yang ketujuh yakni peperangan 5 hari 5 malam di Palembang yang berlangsung pada 1-5 Januari 1947 dan berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 6 Januari 1947. Bermula tindakan sekutu yang melakukan penggeledahan senjata rampasan dari Jepang di rumah para penduduk. Hal itu menyinggung perasaan rakyat Palembang. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.